Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1294. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Jangan bergerak dulu, Lord of the Abyss, cepat menerobos, kata Qin Chen. Dia berkata kepada leluhur pedang sambil berteriak kepada Lord of the Abyss. Terima kasih tuanku, kata Lord of the Abyss. Dia berkata dengan hormat. Segera cara iblis jurang langsung ditampilkan olehnya. Bergemuruh dengan panik melahap kekuatan keluarga kerajaan kegelapan di bawah, dan kekuatan kegelapan terus mengalir ke tubuh Lord of the Abyss. Baiklah, tidak apa-apa, kata leluhur pedang, tetapi dia tercengang. Leluhur pedang dengan jelas merasakan bahwa saat ini permusuhan asal surga terhadap Lord of the Abyss menghilang dalam sekejap. Dan kemudian leluhur pedang segera mendesak formasi besar untuk memblokir area terlarang. Terjadi ledakan, Lord of the Abyss datang dalam keadaan tertahan dan kekuatan kegelapan yang tak terhitung jumlahnya terus memadat. Di bawah berkah pohon iblis dari 10.000 alam, napas Lord of the Abyss terus-menerus melonjak dan lalu meledak. Akhirnya jiwanya tiba-tiba tampak telah berubah dan dia telah memasuki ranah yang benar-benar baru. Jiwa Lord of the Abyss saat ini memancarkan aura penindasan keabadian. Ranah Supreme. Jiwa Lord of the Abyss saat ini telah sepenuhnya memasuki ranah Supreme. Gila, anak dari klan iblis ini sungguh beruntung. Dia benar-benar mengambil kesempatan ini untuk menerobos ke ranah Supreme. Sedangkan kita berdua hanyalah pekerja paruh waktu, kata leluhur naga dan leluhur suci Singwadara. Dia mengutuk dan hati mereka tertekan. Mereka hanya bekerja. Dewa dan iblis kuno yang bermartabat, betapa menyedihkannya sekarang menjadi pekerja paruh waktu. Keduanya bekerja keras untuk menekan Raja Kegelapan. Tetapi mereka semua yang mendapatkan keuntungannya adalah Lord of the Abyss. Mereka berdua mengalami depresi yang lebih tertekan lagi daripada Raja Kegelapan. Saat ini mengaum di dalam tanah, sepertinya ada monster gelap yang mengerikan melonjak, dan Raja Kegelapan benar-benar marah. Apa pendapat orang-orang ini tentang dirinya? Boom! Suasana gelap yang mengerikan terjadi. Raja Kegelapan berjuang dengan panik, tetapi tidak peduli bagaimana dia menyerang secara kritis. Dia tetap tidak dapat membahayakan Qin Chen dan orang lainnya di luar, dan dia hanya bisa muntah darah. Dia adalah Raja Kegelapan kuno, apalagi di alam semesta ini dia tidak lebih lemah dari alam semesta. Tetapi hari ini dia begitu diintimidasi di sini. Dia marah, dia sangat marah. Kekuatan langit melonjak tetapi ditekan oleh Lord of the Abyss. Ranah Supreme, kata Qin Chen. Dia memandang Lord of the Abyss. Qin Chen merasa bersemangat. Ada juga sekarang kekuatan Ranah Supreme di bawah komando Qin Chen. Hanya saja setelah melihatnya dengan cermat, tatapannya sedikit terkondensasi, karena meskipun jiwa Lord of the Abyss memancarkan aura yang dapat menekan keabadian, tetapi tubuh fisiknya tidak pernah menerobos dan masih terasa seperti puncak Tianjun. Terlebih lagi, langit dan jalan surga mulai memadat sekali lagi setelah jiwa Lord of the Abyss menerobos ke ranah Supreme. Bahkan Qin Chen tidak dapat menghibur asal mula surga. Bagaimana ini? Pada saat ini leluhur pedang juga menoleh dan berkata dengan suara yang kental. Qin Chen, meskipun orang ini telah menerobos ke ranah Supreme melalui kekuatan keluarga kerajaan kegelapan, tetapi dia tidak dapat menyerap cukup energi iblis di jurang pemakaman pedangku ini. Oleh karena itu tubuh fisiknya hanya dapat disimpan di ranah puncak Tianjun, dan untuk menerobos dia harus menyerap cukup energi iblis. Energi iblis, gumam Qin Chen. Qin Chen terpikir untuk Lord of the Abyss menyerap kekuatan pohon iblis dari 10.000 alam, menyerap kekuatan iblisnya. Akan tetapi dengan melakukan itu, maka pohon iblis dari 10.000 alam akan kehilangan energi iblisnya dan mungkin akan mati total. Wajah Qin Chen jelek, karena pohon iblis dari 10.000 alam masih sangat penting baginya, dan tentu saja tidak dapat diserap oleh Lord of the Abyss. Tidak apa-apa, setengah langkah Supreme, tidak apa-apa, kata Qin Chen. Dia menghela napas. Meskipun sekarang Lord of the Abyss hanya setengah langkah menuju Supreme, basis kultivasi Lord of the Abyss yang sebenarnya, tetapi telah menyentuh ranah Supreme.
hanya tubuh fisiknya yang belum menyentuh ranah supreme. Dan suatu hari nanti jika dia kembali ke dunia iblis, maka Lord of the Abyss dapat menyerap cukup energi iblis. Dan pada saat itu, Lord of the Abyss dapat sepenuhnya mencapai ranah supreme. Lord of the Abyss, kendalikan auramu, jangan membuat keributan di surga, kata Qin-Chen. Ya baik tuan, kata Lord of the Abyss. Dia membungkuk, lalu memadatkan aura kegelapan. Dan kekuatan kegelapan langsung tertahan, langsung kembali ke keadaan puncak Tianjun. Di tubuhnya hanya energi iblis yang melonjak, dan energi iblis yang juga merupakan kekuatan di alam semesta ini tidak akan menyebabkan kerusuhan kepada surga. Seketika tekanan mengerikan antara langit dan bumi juga tiba-tiba menghilang dan surga perlahan kembali tenang. Raja kegelapan ini benar-benar sebuah harta karun, kata Qin-Chen. Kemudian kesadaran ilahi Qin-Chen menyapu ke bawah tanah, lalu ledakan. Kekuatan kegelapan yang mengepul terus-menerus kembali disedot ke dalam tubuh Qin-Chen. Kamu, kata Raja Kegelapan. Dia tiba-tiba ketakutan dan sangat marah. Dia baru saja kekuatannya diambil oleh Lord of the Abyss, tetapi sekarang Qin-Chen juga terus-menerus melahapnya. Apakah orang ini benar-benar menganggapnya sebuah makanan? Mati untukku. Tiba-tiba perasaan krisis yang mengerikan muncul di hati setiap orang yang hadir. Di dunia besar di jurang pemakaman di bawah, aura asal kegelapan melintas. Dan saat berikutnya, asal mula kegelapan melintas seketika dan tiba-tiba memasuki tubuh Qin-Chen. Ledakan untukku. Ini adalah sumber kegelapan dari Raja Kegelapan dan ini juga merupakan kartu trup terakhirnya. Memang benar Qin-Chen bisa menyerap aura kegelapan, namun asal muasal kegelapan adalah kekuatan lain yang sangat berbeda dengan alam semesta ini. Selama Qin-Chen berani menelan asal-usul kegelapan, pasti akan membuat asal-usulnya sendiri tidak mampu menahannya dan langsung meledak. Tidak baik, kata Lur Pedang ketika dia melihat ini, dan kemudian Lur Pedang akan mengambil tindakan. Akan tetapi begitu Lur Pedang hendak mengambil tindakan untuk menyelamatkan Qin-Chen, tiba-tiba dia merasakan cahaya guntur yang mengerikan meledak dari tubuh Qin-Chen. Ledakan. Setelah cahaya guntur, dua aura menakutkan muncul. Satu adalah kekuatan totem Kaisar Dewa, dan yang lainnya adalah kekuatan yang dikembangkan oleh Qin-Chen dari prasasti batu gelap yang diambil dari Sungai Bintang Neraka. Kedua kekuatan ini sangat berbeda dengan dunia ini. Sekarang setelah mereka muncul, mereka segera membatasi sumber kegelapan ini bersama dengan kekuatan guntur, dan kemudian mengintegrasikan sepenuhnya sumber kegelapan ini ke dalam tubuh Qin-Chen. Gemuruh, bumi langsung berguncang. Alam surga yang baru saja tenang sebelumnya kali ini melonjak lagi. Tetapi kali ini alam surga bukan hukuman dari alam surga, tetapi ini alam surga yang sedang bersorak. Saat ini di jurang pemakaman pedang, napas mengerikan muncul dari Qin-Chen. Ranah Tianjun. Setelah mengalami bahaya yang tak terhitung jumlahnya dan menyerap kekuatan yang tak terhitung jumlahnya, Qin-Chen saat ini akhirnya benar-benar akan menerobos ke ranah Tianjun. Terjadi gemuruh-gemuruh di alam surga. Seluruh alam surga sepertinya berguncang. Alam surga bersorak dan melompat. Dan kekuatan alam surga terus bergulir seperti lautan luas. Berkerumun dari 4 alam surgawi besar. Lalu berkumpul di pegunungan Tiandang. Dan kemudian sepenuhnya ditanamkan ke dalam tubuh Qin-Chen. Di jurang pemakaman pedang, Qin-Chen mengambang dan aura menakutkan yang tak ada habisnya mekar dari sekujur tubuh Qin-Chen. Dia membuka matanya, ada kilatan guntur dan seluruh surga bergetar seolah-olah Dewa Guntur sedang marah. Napas yang begitu kuat, kata Lur Pedang. Dia tersentak. Apakah ini masih ranah Tianjun? Bagaimana perasaannya bahwa Lord of the Abyss menerobos ranah Tianjun, tetapi tidak memiliki dampak seperti ini? Karena pada saat ini, langit bergemuruh dan langit turun dalam sebuah penglihatan. Ranah Tianjun. Mereka semua baru melihat seseorang menerobos ranah Tianjun sampai menimbulkan dampak seperti ini. Kekuatan yang mengepul memasuki tubuh Qin-Chen. Qin-Chen tertawa keras. Dia berjalan dalam kehampaan melihat tangannya merasakan kekuatan yang tak terlukiskan bergetar. Potong. Qin-Chen menunduk dan melihat jurang di bawah. Tiba-tiba pedang karat misterius muncul di tangannya. Aura pedang yang menembus dunia tiba-tiba menebas dan jatuh ke jurang di bawah. Mengaum. Di bawah, Raja Kegelapan mengeluarkan raungan keras yang sepertinya mengalami trauma. Dia tidak tahan lagi. Dengan ledakan, dia langsung tenggelam dan menyelam jauh ke dalam celah. Dia ketakutan. Ingin pergi? Kemana kamu bisa pergi?
kata Qin-Chen. Dia berteriak dingin. Qin-Chen memotong lagi dengan pedang. Ledakan, langit pecah dan bumi retak. Tetapi Raja Kegelapan tidak menoleh ke belakang. Dia turun dengan gila-gilaan dan akhirnya tenggelam ke dalam kegelapan tak terbatas dan menghilang sepenuhnya. Merasakan itu, mata Qin-Chen berkedip. Ada keinginan untuk bergegas ke jurang di bawah, tetapi Qin-Chen ragu-ragu sejenak, kemudian berhenti. Jangan melihat pedangnya melukai Raja Kegelapan, tapi itu tercakup dalam formasi ini. Dengan leluhur pedang dan yang lainnya yang membantu menekan jurang pemakaman pedang. Jika Qin-Chen memasuki segel di bawah tanah, maka Qin-Chen mungkin tidak dapat melukai Raja Kegelapan itu sama sekali. Raja Kegelapan macam apa? Itu seperti seekor kelinci berlari begitu cepat, kata Qin-Chen. Dia mengerutkan bibirnya. Leluhur pedang nampak tercengang. Anak ini tidak hanya menjatuhkan Raja Kegelapan, tetapi juga menelan banyak kekuatan Raja Kegelapan. Leluhur pedang dapat yang jelas merasakan bahwa Raja Kegelapan saat ini telah menyelam ke dalam jurang dan dia terluka parah. Dan setidaknya untuk jangka waktu tertentu, Raja Kegelapan tidak akan memiliki kekuatan untuk mencoba keluar lagi. Dan tanpa ancaman dari Raja Kegelapan, tekanan pada leluhur pedang juga akan sangat ringan. Sudah berapa tahun, ini adalah pertama kalinya dia merasa begitu santai. Qin-Chen, jangan lupakan janjimu. Raja Kegelapan menyelam ke dalam jurang yang sangat dalam. Pada titik ini, dia terkubur sangat dalam. Namun, pada saat ini peti mati perunggu yang tak terhitung jumlahnya meledak menjadi sebuah cahaya. Di antara peti perunggu itu ada 2 peti mati perunggu dengan raungan Xiao Dao dan Ji Tianguang yang mengingatkan Qin-Chen untuk jangan melupakan janjinya. Dan kemudian setelah kilatan cahaya, kedua kekuatan ini benar-benar sunyi. Peti mati perunggu itu turun. Itu telah kembali ke warna aslinya dan tidak lagi ada yang keluar. Suara melesat. Qin-Chen menyingkirkan pedang karat misterius, menyingkirkan pohon iblis dari 10.000 alam, juga menyingkirkan semut kecil Xiao Yi, Xiao Huo, dan kemudian mendarat tepat di depan leluhur pedang. Junior Qin-Chen telah melihat leluhur pedang, kata Qin-Chen seraya memberi hormat. Hahaha, kata leluhur pedang. Dia saat ini masih sedikit bingung tetapi langsung tertawa, ekspresinya bersemangat. Leluhur pedang. Pada saat ini leluhur naga dan leluhur suci sungai darah juga melangkah maju. Boom, yang satu kemudian berubah menjadi naga sejati dan yang lainnya berubah menjadi bayangan darah. Dan kemudian datang langsung ke depan. Dan Lord of the Abyss juga melangkah maju dan datang. Apa ketiganya? Kata leluhur pedang. Dia bertanya. Qin-Chen lalu tersenyum. Salah satu dari ketiganya adalah leluhur naga yang agung, dan yang lainnya adalah leluhur suci sungai darah. Mereka semua adalah junior yang membawanya keluar dari alam Dewa Piantin untuk membantu mereka. Mendengar dari mereka, mereka semua adalah makhluk kacau, dewa dan iblis kekacauan kuno, dan mereka masih merupakan kelompok teratas, tetapi menurut saya mereka hanyalah rata-rata, kata Qin-Chen. Nah, Qin-Chen, apa yang bicarakan omong kosong? Orang tua, jangan dengarkan anak ini. Dia berbicara omong kosong. Saya hanya raga saya yang hancur dan hanya menyisakan jiwa. Tubuh kental saat ini hanya dapat mengerahkan 1/1000 kekuatan kita. Tidak, itu hanya 1/10 sedikit kekuatan saya, kata leluhur naga. Dia lalu menggunakan cakarnya untuk memberi tanda sedikit makna dan lalu berkata lagi, jika ini adalah masa kejayaan leluhur ini, akan sangat mudah bagi leluhur ini untuk menghancurkan Raja Kegelapan itu hanya dengan sebuah tamparan sederhana, kata leluhur naga. Benarkah? Kata Qin-Chen. Dia tidak bisa berkata-kata. Haha, tamparan yang sederhana mungkin agak berlebihan. Ya, 2 tamparan sederhana mungkin itu lebih bagus, kata leluhur naga. Namun Qin-Chen tidak repot-repot untuk memperhatikan leluhur naga dan kemudian memperkenalkan Lord of the Abyss. Yang ini adalah Lord of the Abyss, keturunan dari leluhur iblis Abyss. Apa? Ledakan. Di sisi leluhur pedang, master pedang abadi, aura pedang tertinggi setinggi langit tiba-tiba muncul dari tubuhnya dan itu mematikan. Sebaliknya, mata leluhur pedang memadat hanya melihat Lord of the Abyss dan sedikit tercengang karena dia bisa merasakan bahwa meskipun Lord of the Abyss adalah klan iblis, tetapi dia sepenuhnya mematuhi perintah Qin-Chen. Kamu tidak perlu gugup, Lord of the Abyss sudah menjadi pelayanku, kata Qin-Chen seraya tersenyum. Tuanku, kata Lord of the Abyss. Dia berkata dengan hormat. Melihat ini, master pedang abadi tercengang. Keturunan leluhur iblis Abyss ternyata adalah pelayan Qin-Chen. Jika leluhur iblis Abyss tahu ini,
maka berapa banyak darah yang akan dia muntahkan? Orang ini, mungkinkah dia yang itu? Kata Lur Pedang matanya berkilat dan memikirkan sesuatu. Senior Pedang, apa yang kamu tahu? Kata Kincen, dia buru-buru bertanya. Hahaha, aku tidak tahu apa-apa, kata Lur Pedang, dia buru-buru berkata. Mendengar itu Kincen mengerucutkan bibirnya. Kincen sadar betul bahwa leluhur pedang ini pasti mengetahui sesuatu, karena Kincen samar-samar menyadari bahwa ahli teratas kuno ini tampaknya memiliki beberapa tata letak. Kali ini, Shen Gong Supreme berinisiatif untuk menyerahkan Xiao Dao dan yang lainnya kepadanya, sehingga dia datang ke area Telarang Papilun Pedang Tongtian untuk membantu leluhur pedang menekan Raja Kegelapan. Mungkin pasti ada hubungan antara Shen Gong Supreme dan Xiao Yao Supreme dan juga leluhur pedang ini. Namun karena pihak lain tidak mau mengatakannya, maka Kincen tidak akan memaksanya. Dalam hal ini, senior leluhur pedang, aku akan segera pergi, kata Kincen seraya memberi hormat. Bukan karena Kincen tidak ingin tinggal di sini, tetapi ketika dia menyatu dengan alam surga, Kincen sudah dapat merasa bahwa saat ini ada banyak sekali ahli kuat yang berkumpul di luar alam surga. Terlebih lagi pada saat ini, di luar surga, aura mengerikan sedang melonjak. Ini karena kekuatan supreme lainnya telah datang. Dan Kincen harus secepatnya membantu Shen Gong Supreme. Ya, baiklah, kata leluhur pedang, dia mengangguk. Tetapi kemudian leluhur pedang berkata kepada Master Pedang Abadi. Abadi, kamu sekarang telah menerobos ranah Tianjun. Meskipun kamu bukan kekuatan supreme di alam semesta, tetapi kamu memiliki hati pedang tertinggi. Dan kamu juga dapat dianggap sebagai yang teratas di ranah Tianjun. Kamu bisa pergi bersama Tuan Muda Kincen, kata leluhur pedang. Tapi Tuan, saya, kata Master Pedang Abadi, dia menunjukkan kekecewaannya dengan air mata yang berlinang. Tak perlu dikatakan lagi, kata leluhur pedang, dia menghela napas. Jika kamu tetap tinggal di sini, kamu tidak akan pernah mampu menerobos ranah supreme dalam hidup ini. Meski surga sudah banyak diperbaiki, namun ranah supreme tidak bisa masuk di surga, apalagi memelihara surga baru. Sekarang masa depanmu ada di luar surga. Ingat, setelah kamu keluar, kamu akan menjadi keturunan Papilun Pedang Tongtian milikku. Kamu akan membawa nama besar Papilun Pedang Tongtian milikku. Jadi jangan kehilangan mukaku di Papilun Pedang Tongtian, kata leluhur pedang. Tapi Tuan, lukamu, kata Master Pedang Abadi, dia masih berkata dengan cemas. Leluhur pedang telah menekan Raja Kegelapan di sini selama ratusan juta tahun, dan sumber aslinya telah hampir hilang sekitar 70%, dan kehidupannya yang tersisa sangat sedikit. Tetapi leluhur pedang menghela napas, karena sekarang Kincen telah menghabiskan begitu banyak kekuatan Raja Kegelapan. Leluhur pedang juga merasa sangat lega. Dan jika tidak ada masalah lain, maka akan baik-baik saja dirinya menekan Raja Kegelapan di sini selama ratusan ribu tahun lagi. Tetapi kemudian saat ini Kincen tiba-tiba mengeluarkan sebuah kekuatan. Tiba-tiba Kincen mengangkat tangannya dan menggelegar. Sumber asal yang mengerikan, napasnya tiba-tiba bergejolak di dunia ini. Apa ini? Kata Master Pedang Abadi. Mata Master Pedang Abadi tiba-tiba berputar. Antara langit dan bumi, sumber kekuatan yang sangat menakutkan melonjak, mengeluarkan napas yang membuat jantung berdebar-debar. Asal muasal yang perkasa berubah menjadi sungai yang menyapu, mengejutkan seluruh jurang pemakaman pedang, dan langsung mengejutkan Master Pedang Abadi dan leluhur pedang. Senior leluhur pedang, telan asal yang diperoleh dari alam Dewa Pintin ini, meskipun ini tidak dikatakan dapat memulihkan luka-luka leluhur pedang, tetapi leluhur pedang masih dapat memperbaikinya sedikit, kata Kincen. Dia berkata dengan santai. Segera sungai asal yang panjang perlahan bersirkulasi sampai ke depan leluhur pedang dalam sekejap. Apa asal mula kekacauan? Kata leluhur pedang, dia langsung tersentak, matanya membelalak. Dia dapat melihat bahwa inilah asal mula kekacauan. Harta karun seperti itu, seperti kata Kincen, itu dapat memulihkan lukanya sampai batas tertentu. Ini terlalu berharga, kata leluhur pedang, dia berkata dengan sungguh-sungguh. Harta karun seperti itu akan sangat berguna kepada ranah supreme. Jadi, apakah Kincen akan mengeluarkannya untuknya? Senior bercanda, demi senior, bagaimana jika Anda kehilangan keluarga? Jangankan asal muasal kekacauan ini, meskipun membiarkan generasi muda ini kehilangan seluruh keluarga Qin, generasi muda ini tidak akan pernah merasa tidak senang, kata Kincen. Dia melihat ke depan.
Mendengar kata-kata Qingchen di samping wajah leluhur naga penuh dengan garis-garis hitam, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata di dalam hatinya, Qingchen ini, sepertinya ini hanyalah bagian kecil dari sungai kacau yang telah dia kumpulkan. Mengapa dia mengatakan ini akan membangkrutkan keluarga Qin, kan? Gumam leluhur naga. Qingchen telah mengumpulkan sejumlah besar air sungai yang kacau di sungai panjang kacau di alam Dewa Piantin. Dan jumlah sumber air sungai kacau yang dikeluarkan di depannya ini bahkan tidak 1% dari galaksi kacau dari dunia kacau Qingchen. Tetapi Qingchen sebenarnya mengatakan bahwa ini adalah harta berharganya yang membuat leluhur naga mengerutkan kening. Sepertinya Qingchen seolah-olah memberikan harta paling berharganya kepada leluhur pedang. Boom, kemudian leluhur pedang menelan asal mula kacau ini. Setelah menelan asal mula kacau ini, saya melihat kulit leluhur pedang dan rambutnya berkilau lagi. Dia yang kurus dan separuh kakinya hendak masuk ke peti mati. Saat ini roh matinya menghilang dalam sekejap. Bahkan wajah leluhur pedang menjadi montok dan kulitnya menjadi sedikit berkilau. Tuanku, ini, kata Master Pedang Abadi melihat leluhur pedang dia sangat bersemangat. Hahaha, leluhur ini sudah banyak pulih. Kata leluhur pedang dia tertawa liar dan seluruh jurang pemakaman pedang menderu karenanya.